Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan pada Jumat pagi hari ini, tanggal 5 April 2024. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Selalu tiap hari saya katakan salam damai sejahtera, selalu katakan Tuhan Yesus baik, dan ternyata terbukti apa yang saya sampaikan Tuhan dengar, dan Tuhan selalu memberikan damai sejahtera dan penyertaan buat kita semua. Sebab kita hidup di dunia ini tanpa kasih setia Tuhan, hancur dan gagal kita. Banyak orang bunuh diri, banyak orang stres, banyak orang tidak tahan depresi. Karena apa? Di luar Tuhan Yesus, dia tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan, tidak dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pengharapan pada waktu kita stres, pada waktu kita susah, kita datang kepada Yesus. Kita mau kembali kepada Tuhan. Karena di dalam dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan kutuk dosa, penuh dengan masalah pergumulan. Tutu mari kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 151. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah pada Allah, Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah. Haleluya. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah, amin, pada Allah. Haleluya. Dia mengenal hidupmu. Amin. Haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah. Amin. Haleluya. Kembalilah pada kasih karunia-Nya, hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah pada Allah. Amin. Haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Kembalilah pada salib Tuhan. Dia sengsara untuk mengampuni dosamu. Hidup kekal, selamatkan jiwamu. Kembalilah kepada Allah Tuhan Yesus. Kembalilah pada Allah. Haleluya. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Sakarya pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk, dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita kembali
kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Mari kita kembali kepada Yesus pagi ini. Kita datang kepada Yesus, kita minta ampun, percaya. Haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku pagi ini Bapa. Sebentar kami pagi ini membaca firman-Mu. Firman-Mu Bapa, ku taruh dalam hatiku, bahwa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Ampunilah Bapa semua dosaku. Ampuni Bapa semua salah kilafku. Sucikanlah hidupku, basuh hidupku Bapa, layakkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan pada Jumat pagi 5 April 2024. Waktu begitu cepat, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, puji Tuhan, besok pagi, Sabtu pagi, saya dengan jemaat Tuhan rombongan, ada 23 orang jemaat Tuhan, akan berangkat pelayanan ke Turki, ke Istanbul. Setelah itu dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan untuk kunjungi gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, Tiatira, di Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3. Saya akan kunjungi di sana sambil membawa domba-domba jiwa jemaat Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih cinta Tuhan, masuk di dalam pelajaran kitab Wahyu, supaya kita makin hari lebih dalam dengan Yesus. Kita mau kembali sama Tuhan. Dan saya nanti tiba di Turki, saya mohon maaf kalau mungkin sering terlambat karena beda waktu 4 jam saudara ya. Beda waktu 4 jam, jadi jamnya di Turki sana, di gereja-gereja Tuhan di sana itu lebih lambat 4 jam saudara. Jadi kalau biasanya saya kirim jam 7 malam, saya kirim sore itu, di sana masih jam 3 saudara. Ya, jadi saya minta maaf kalau sampai terlambat, dan itu tergantung dari keadaan wifi network. Tapi saya tetap kirim. Jadi saya mohon maaf. Jadi sekarang saya informasikan, karena saya masih di Indonesia, besok jam 10 pagi saya udah kumpul di Terminal 3 ya. Dan jam 1 siang waktu Indonesia saya berangkat ya, pergi ke Muscat ya, setelah Muscat bermalam 1 malam di sana, baru ke Istanbul. Dari Istanbul baru ke gereja-gereja Tuhan itu. Jadi ada perbedaan waktu. Saya mohon maaf kalau ada terlambatnya kirim. Jadi Bapak Ibu bisa cari di YouTube atas nama Pendeta Yakob Rahmat ya. Jadi saya informasikan dulu, kalau saya terlambat kirim, saya selalu sudah kirim ke YouTube ya, karena saya terus rekaman. Setelah rekaman ini saya kirim, tapi besok saya kirim dari Muscat atau saya kirim dari Turki, Istanbul saya kirim saudara ya. Karena di sana juga saya akan rekaman.
Dan saya akan bawa di dalam doa buat Bapak Ibu Saudara semua, supaya semua kita di Indonesia ya semua diberkati perjalanan saya. Tolong Bapak Ibu juga mendoakan saya supaya hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di gereja Tuhan ada di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, ya, di Sardis, di Philadelphia, Laodikia, dan beberapa tempat saya akan beritakan firman Tuhan bersama jemaat Tuhan, dan saya akan bawa dalam doa di sana. Ya, jauh memang ribuan kilometer, saudara, tapi dalam roh Tuhan akan kita satu di dalam kasih Tuhan. Ya, yang penting Bapak Ibu terus setia sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu rindu akan berangkat bersama saya ke Israel, puji Tuhan saya sudah 62 kali ke Israel. Tapi kalau ke Turki berapa kali ya? Kalau gitu mari Bapak Ibu, mari kita mau cinta Yesus. Bapak Ibu bisa kirim WhatsApp saya pribadi kalau Bapak Ibu tergerak. Saya bersama Efratur nanti ya, Efratur yang diberkati Tuhan ya. Jadi selalu saya berangkat bersama Efratur ya, puji Tuhan, supaya Tuhan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan. Dan nomor satu, supaya kita suatu hari kelak dibawa Tuhan Yesus ke surga buat selama-lamanya. Kita mau kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan Sakaria tadi pasal 1 ayat 3. Sebab itu katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Seperti pagi ini kita datang kepada Yesus, kita mau kembali sama Tuhan, kita mau cinta Yesus, maka Tuhan akan tolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan dalam Bilangan pasal 5, demikian firman ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkan kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Ini memang orang penyakit kusta, lelehan, ini semua mayat. Itu mohon maaf ya, semua hal yang najis di hadapan Tuhan ya. Ini sudah firman Tuhan, jangan melawan Tuhan. Ya, kalau sudah Tuhan tetapkan ini, semua kita ikuti. Dan kalau dikaitkan dengan kehidupan rohani, penyakit kusta di kehidupan rohani, itu artinya dosa. Perbuatan dosa itu najis di hadapan Tuhan. Karena Allah itu begitu kudus. Haknya Tuhan, saudara. Karena Allah itu kudus. Tuhan maunya supaya kita hidup kudus. Maka kalau sudah Tuhan tetapkan dosa itu najis di hadapan Tuhan, jangan kita sentuh dengan dosa. Mari, kalau saudara tidak ada perbedaan dosa, wah kotor saudara. Di surga itu tempat Tuhan yang maha kudus. Dalam Wahyu pasal 21, 27, tidak ada barang najis masuk ke surga. Tapi semua tempat yang kudus. Mari kita hormati Tuhan. Kalau Tuhan sudah terpin takut, karena Tuhan yang punya otoritas. Kalau melawan Tuhan, binasa kita. Kembali kepada firman ayat ketiga. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi. Supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah mereka. Coba, di tempat perkemahan itu rumah Tuhan. Rumah dalam rumah Tuhan. Kehidupan di rumah Tuhan. Tuhan tidak mau kita menyentuh barang najis. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Maka orang selalu berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti di firman Tuhan kepada Musa. Demikian diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Israel, apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesama manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukan itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5 lalu menyerahkan kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Ini firman Tuhan sesuai dengan surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau setiap kita ada dosa, ada salah di hadapan Tuhan, maka sebagai kita datang kepada Yesus, minta ampun sama Tuhan, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali akan tolong menyucikan kita dari segala kejahatan. Asal kita bertobat, ini penting. Tapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan Allah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamen yang dipakai untuk mengadakan pendamen bagian. Jadi kau berdosa sama Tuhan, harus ada korban pendamaian supaya damai dengan Tuhan. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan oleh Israel kepada imam, persembahannya khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkan kepada seorang imam adalah bagian imam. Jadi kalau bapak ibu ada salah, ada dosa, ada suatu pergumulan apa, sebaiknya datang kepada imam, datang kepada hamba Tuhan, datang kepada bapak gembala, ibu gembala, datang baik kepada saya, hubungin saya karena saya sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, supaya berdoa minta ampun, supaya kita diampuni, disucikan, dikuduskan layak di hadapan Tuhan.
Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila istri seorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, tidak kedapatan. Ini berarti terjadi perjinan selingkuh. Dari zaman dulu, baik laki-laki maupun perempuan pernah kejadian perselingkuhan perjinan. Sampai detik ini, minta ampun, bertobat. Di dalam Yesus tidak ada dosa zina perselingkuhan. Itu lepas, itu dosa, tidak boleh, saudara ya. Jadi saya dengan tegas, tidak boleh ada perselingkuhan perjinan. Hiduplah kudus kalau Tuhan Yesus kasih satu suami satu istri sampai Yesus datang yang memisahkan kita hanya maut, sampai kita bersatu berjumpa dengan Tuhan di surga. Kudus, suami kudus, istri kudus, anak-anak kita kudus, layak di hadapan Tuhan, membentuk keluarga kudus, berkenan kepada Tuhan ya. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap suaminya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan, karena perempuan itu sebanyak seperpuluh eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkan minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan. Kan korban ialah korban sajian cemburuan, itu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Jadi dikatakan durjana loh, saudara. Kalau ada terjadi perselingkuhan suami istri, ya dosa masing-masing selingkuh itu dosa durjana. Mari kita minta ampun sama Tuhan ya. Datang kepada imam, datang kepada Yesus melalui Bapa, kembali buka, bertobat. Tidak boleh ada terjadi zina perselingkuhan, tapi hiduplah kudus. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkan kepada Tuhan. Mari minta ampun, datang kepada Tuhan ya. Lalu imam harus membawa air kudus dalam satu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kamar suci dan membunya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, harus ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yang korban sajian cemburuan ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki yang tidur dengan engkau, dan jika engkau berbuat serong kepada pencemaran pada engkau di bawah kuasa suamimu, maka lupalah engkau dari air pahit yang mendapatkan kutuk itu. Jadi artinya kalau sudah didoakan, apabila memang tidak berbuat serong, maka tidak ada kutuk. Tapi sebaliknya, saudara, ayat 20, tapi jika engkau padahal engkau di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suami sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata ke perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perut. Oh, ngeri, saudara. Jadi kalau sampai terjadi dosa zina, itu ada sumpah kutuk. Maka bertobat, minta ampun sama Tuhan, sehingga Tuhan ampuni, sehingga Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Sebab 22, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggempungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dengan hapuskannya dengan air pahit itu, dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Wah, ada kutuk sakit, saudara, ini akibat dosa. Maka dengan baca firman ini, takut, bertobat, hidup dalam kudus, jangan sampai ada dosa zina, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Maka haruslah imam mengambil korban saja cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu menunjukkan ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban saja itu terhadap sebagian ingatan-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berupa setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan panjang mengempis, dan perempuan akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tapi apabila perempuan itu tidak menyebarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dari akan dapat beranak. Jadi betul-betul hidup takut akan hidup suci, tidak boleh menjamparkan dirinya dengan dosa zina.
Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya. Atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan. Dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Imam Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai 31. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari, di sini kita sudah belajar tentang kutuk dan dosa. Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan apabila nanti kita berdosa, cepat datang kepada imam, kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala. Datang kepada Yesus, bertaubat minta ampun sama Tuhan, supaya dijauhkan dari kutuk dosa itu. Tapi minta ampun, bertobat supaya kita kudus, suci dalam Tuhan. Dan minta ampun, datang kembali kepada Yesus, karena Tuhan akan mengampuni, memberkati kita semua. Tuhan selalu ampuni. Mari kita datang kepada Yesus. Apabila kita berdosa kepada Tuhan, Dia selalu ampuni dosa kita. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu asal kita mau bertobat. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ampuni. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Pagi ini mari sebelum kita beraktivitas, kita mau kembali kepada Tuhan. Apa ada dosa, kesalahan suami istri, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Datang kepada imam, datang kepada Yesus, datang kepada seorang gembala. Akui kesalahan dan minta ampun dan bertobat. Jangan ulangi. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.